Coba kalian sebutkan satu kata sifat yang ya paling sering kita pakai untuk menghakimi orang lain. Males. Itu klasik banget sih. Kan? Tapi coba bayangkan, gimana kalau kata malas itu sebenarnya bukan sifat genetik yang Anda bawa sejak lahir, melainkan sebuah senjata. Maksudnya, sebuah senjata historis yang sengaja diciptakan, diasah, dan dilegitimasi untuk mengeksploitasi jutaan orang. Wah, itu sebuah pergeseran kerangka berpikir yang masif banget ya. Karena ketika Anda menyadari asal-usul kata tersebut, hal itu sungguh mengubah cara kita membaca sejarah. Dan juga realitas kita hari ini tentunya. Betul. Nah, dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya setumpuk sumber referensi yang membongkar habis hal tersebut. Kita akan menelusuri pemikiran sosiolog Raymond Connell tentang teori Southern Theory, terus kita juga punya analisis legendaris dari Syed Hussein Alatas tentang mitos pribumi malas. Iya, dan jangan lupa kita juga akan membedah teori ideologinya Slavoj Zizek nanti. Benar. Jadi misi eksplorasi kita hari ini tuh sangat spesifik ya. Kita mau membongkar sesuatu yang gelap dari sejarah ilmu pengetahuan. Tepat sekali. Misi kita adalah mengurai benang kusut tentang bagaimana ilmu sosiologi awal dan sains pada umumnya ikut mengkonstruksi stereotip rasis secara biologis terhadap masyarakat pribumi. Yang tujuannya jelas untuk ekonomi ya. Betul, tujuannya murni untuk melegitimasi kapitalisme kolonial. Jadi, mereka butuh pembenaran ilmiah untuk merampas dan melakukan kekerasan, yang kemudian secara manipulatif mereka bungkus dengan istilah manis yaitu proses pengadaban. Proses pengadaban. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke teori-teori sosiologi yang berat ini, kita harus lihat dulu pemicunya di lapangan itu kayak gimana. Oke, mari kita mundur sedikit. Dari sumber yang kita baca, tudingan malas ini kan pertama kali muncul dan menguat banget di sekitar area perkebunan dan pertambangan kolonial, khususnya di Asia Tenggara pada abad ke-19. Heeh. Secara historis memang penjajah Eropa datang ke wilayah-wilayah kita ini dengan membawa sebuah standar yang sangat spesifik. Standar tentang apa artinya menjadi orang yang rajin. Standar yang menguntungkan mereka pastinya. Jelas dong, standar ini didasarkan sepenuhnya pada logika akumulasi kekayaan kapitalis. Gini, mereka kan butuh komoditas ekspor massal untuk dikirim ke Eropa. Nah, untuk itu mereka butuh tenaga kerja yang bersedia diperas habis-habisan. Tapi tunggu dulu, saya mau coba jadi devil's advocate sebentar. Kalau kita pakai kacamata penjajah waktu itu, mereka datang bawa modal, buka lahan, terus menawarkan pekerjaan ke penduduk lokal. Iya. Terus penduduk lokal menolak untuk kerja. Bukankah wajar kalau secara logika ekonomi Eropa saat itu mereka melabeli penduduk lokal ini pemalas? Maksud saya, ada pekerjaan nganggur tapi kok nggak mau diambil gitu? Itu pertanyaan yang mendasar banget. Di permukaan memang kelihatannya persis seperti itu. Tapi sumber-sumber kita membongkar realitas yang, jauh lebih gelap dari sekedar nolak kerja. Gelapnya gimana tuh? Kondisi kerja di sektor-sektor kapitalis Eropa ini brutal banget. Upahnya sangat rendah, jam kerjanya sama sekali nggak manusiawi, dan ada elemen penindasan fisik yang kuat. Penduduk lokal atau kaum pribumi ini melihat dengan jelas bahwa bergabung dengan sistem mereka itu ya sama saja dengan menyerahkan diri pada perbudakan terselubung. Oh, paham saya. Jadi ini bukan soal mereka menolak bekerja secara umum, tapi menolak bekerja untuk menjajah dengan kondisi eksploitatif gitu ya? 100%. Sumber kita mengutip sebuah konsep dari pemikir Afrika, Akinsola Akiwowo. Dia menyebut ini sebagai pandangan epistemologi aswada. Aswada? Oke, bisa dijelaskan sedikit? Kalau disederhanakan, aswada ini cara memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terhubung, di mana tujuan utama dari kita bekerja adalah untuk kesejahteraan kolektif komunitas dan keharmonisan sosial. Bukan buat numpuk harta individu? Betul. Dalam sistem ekonomi mereka sendiri, pribumi itu sebenarnya sangat sibuk. Mereka bertani, melaut, ngerawat kebun skala kecil, bertukang. Iya benar, mereka sudah punya sistem ekonomi yang jalan, sistem yang mengutamakan kata cukup untuk komunitas, bukan lebih untuk individu yang serakah. Nah, itu dia kuncinya. Jadi, penolakan mereka untuk masuk ke tambang kolonial itu sebenarnya adalah sebuah keputusan yang sangat rasional. Itu bentuk perlawanan pasif kok. Kayak boykot gitu ya? Cie, mengapa mereka harus menghancurkan tubuh mereka sendiri demi keuntungan pihak asing yang tiba-tiba datang mengklaim tanah mereka? Wah, ini bikin saya kepikiran satu analogi yang mungkin dekat dengan keseharian Anda yang lagi dengerin. Ini tuh persis kayak,
Anda dituduh pemalas sama orang asing karena Anda menolak bersihin rumahnya dengan bayaran recehan. Padahal Anda baru saja menghabiskan waktu seharian penuh mengurus rumah Anda sendiri dan ngerawat keluarga Anda. Analogi yang sangat pas. Akurat banget. Tapi kan ini jadi masalah besar buat penjajah. Kalau pribumi menolak kerja dan penjajah nggak punya tenaga kerja, terus gimana mereka membenarkan perampasan tanah ini? Nah, mereka butuh narasi. Iya kan? Maksudnya, mereka butuh alasan biar nggak kelihatan kayak gerombolan perampok biasa di mata dunia internasional dan di mata masyarakat Eropa sendiri. Di titik inilah, institusi ilmu pengetahuan barat dipanggil naik ke panggung. Rewin Connell dalam bukunya Southern Theory menjelaskan mekanisme ini dengan detail banget. Berarti sains dilibatkan secara langsung. Sangat langsung. Sosiologi modern dan ilmu pengetahuan sosial itu kan lahir bertepatan dengan puncak era imperialisme barat. Keduanya tumbuh bukan secara terpisah, tapi saling menopang satu sama lain. Tunggu. Gimana persisnya mekanisme itu bekerja? Apa para ilmuwan besar dari Eropa ini datang langsung ke negara koloni dan sengaja bikin data palsu? Prosesnya jauh lebih terstruktur dan sistematis dari itu. Dunia jajahan itu diubah menjadi apa yang Connell sebut sebagai tambang data raksasa. Tambang data. Iya, para intelektual di pusat kekaisaran Eropa di universitas-universitas besar itu, mereka bertindak sebagai pemroses data. Mereka cuma duduk menerima laporan, catatan, dan observasi dari pejabat kolonial, misionaris, dan petualang yang ada di lapangan. Oh, wow. Laporan dari orang-orang yang sejak awal emang udah frustrasi dan punya prasangka buruk karena pribumi menolak kerja buat mereka. Anda menangkap inti masalahnya. Datanya sejak awal udah cacat. Data mentah yang dikirim ke Eropa ini udah terkontaminasi oleh bias kolonial yang sangat kental. Dan parahnya, di universitas-universitas di Eropa, data mentah ini diolah menjadi sosiologi evolusioner awal. Jadi universitas ini bukannya memverifikasi secara objektif, malah melegitimasi bias tersebut. Betul sekali. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengonstruksi stereotip secara biologis, melegitimasi narasi bahwa pribumi tidak hanya berbeda secara budaya, tetapi inferior secara biologis dibanding ras kulit putih. Wah, ini gila sih. Ini ibarat pertandingan olahraga di mana wasitnya adalah pegawai dari salah satu tim yang bertanding. Aturannya tuh ditulis mundur. Ditulis mundur gimana maksudnya? Iya, diciptakan setelah pertandingan dimulai, khusus untuk mastiin bahwa tim tamu, yakni sang penjajah itu selalu memenangkan argumen moralnya. Metafora yang sangat brilian. Dan mereka melakukan pertandingan fiktif itu menggunakan metode yang seolah-olah empiris loh. Seolah-olah objektif ya? Iya. Sumber kita mencatat tokoh seperti Charles Letourneau misalnya. Dia mempublikasikan buku sosiologi yang tebal banget. Di sana, dia membagi ras manusia jadi ras hitam, kuning, putih. Terus dia bikin peringkat gitu? Dia mencoba membangun hierarki peradaban berdasarkan pengukuran fisik. Contohnya seperti ukuran otak. Astaga! Mengukur ukuran tengkorak untuk menentukan siapa yang berhak menguasai dunia secara ekonomi, itu absurd banget sih kalau dipikirin zaman sekarang. Memang terdengar konyol bagi kita sekarang, tapi pada saat itu, abad ke-19, hal tersebut diajarkan sebagai kebenaran ilmiah tertinggi di universitas. Nggak ada ilmuwan yang menentang? Jarang. Malah ada lagi tokoh bernama Lester F. Ward. Dia ini seorang sosiolog yang di Amerika Serikat sebenarnya dianggap sangat progresif di masanya. Tapi dia juga rasis. Sangat. Dia menggunakan bahasa biologi evolusioner dengan mengklaim secara tertulis bahwa penduduk pribumi di tempat seperti Australia itu memiliki karakteristik kera, baik secara fisik maupun mental. Ya ampun. Sains pada era itu secara aktif mengkonstruksi sebuah batas biologis yang membedakan manusia beradab dengan mereka yang dianggap submanusia. Ini jujur aja bikin saya merinding ya. Universitas-universitas besar di Eropa pada dasarnya sedang membangun sebuah narasi fiksi, kegohongan berkedok sains. Betul. Tujuannya jelas untuk mencuci tangan dari pencurian dan kekerasan global yang sedang mereka lakukan. Konstruksi sains ini yang akhirnya memberi kekaisaran Eropa sebuah perisai moral. Jadi ketika mereka merampok sumber daya, membakar desa, mereka bisa meyakinkan nurani mereka sendiri bahwa mereka sedang menjalankan civilizing mission atau tahap pengadaban. Narasi ilmiahnya jadi semacam tameng ya. Tepat, narasinya berbunyi gini.
Oh, mereka ini pemalas dan secara biologis memang terbelakang. Jadi kita harus mengambil alih tanah mereka, membimbing mereka demi kemajuan umat manusia. Kolonial ini udah sukses membuktikan secara biologis bahwa pribumi itu males, cacat evolusi, dan mereka terus menolak kerja di sektor kapitalis. Terus mesin ekonomi kolonial ini beroperasinya pakai tenaga siapa? Mereka kan butuh jutaan tangan untuk memanen karet, menggali timah, nebang tebu. Pertanyaan yang sangat krusial. Apakah mereka tiba-tiba bikin kategori biologi baru untuk pekerja yang didatangkan dari luar? Iya. Dan disinilah kita bisa melihat sisi paling manipulatif dari kapitalisme kolonial. Karena pribumi teguh menolak eksploitasi, pemerintah kolonial akhirnya merombak demografi secara paksa. Dengan cara apa? Mereka mendatangkan tenaga kerja kontrak besar-besaran yang sering disebut kuli dari Tiongkok dan India. Dunia jajahan tidak hanya jadi tambang data, tapi juga ruang eksploitasi pekerja substitusi. Dan para akademisi Eropa tadi pasti langsung bikin teori baru kan buat ngerespons ini? Pastinya. Para penulis kolonial dan sosiolog itu memberikan kategori biologi dan rasial baru untuk para pekerja migran ini. Saya tebak kategorinya bukanlah pujian yang tulus atas kerja keras mereka. Jauh dari pujian tulus, para pekerja migran ini dilabeli sebagai ras yang ulet, tahan banting, dan rajin. Tapi pujian ini sangat mekanistik. Mekanistik gimana? Dokumen yang kita kaji mengutip sebuah ungkapan kolonial yang sungguh merendahkan. Mereka menganggap para pekerja migran ini tak lebih dari, seekor keledai di antara bangsa-bangsa. Astaga, keledai. Iya, artinya mereka dihargai bukan sebagai manusia yang punya hak setara, melainkan semata-mata sebagai alat produksi. Alat yang sanggup memikul beban kerja paling berat tanpa banyak menuntut. Gila sih. Tapi tunggu, gimana caranya ribuan pekerja migran ini nggak berontak? Maksudnya, kalau kondisinya sangat brutal seperti perbudakan, pasti secara alami ada perlawanan kan? Apa mekanisme penguasa kolonial untuk menjaga kontrol? Mekanismenya sangat kejam dan, parahnya, ini terinstitusionalisasi. Maksudnya dilegalkan negara? Iya. Untuk memastikan para kuli ini tetap patuh, tunduk, dan yang paling penting bergantung pada majikan mereka, pemerintah kolonial secara sistematis mengedarkan candu atau opium. Candu? Betul. Candu dan juga minuman keras di kalangan pekerja tersebut. Bentar-bentar, ini bukan penyelundupan pasar gelap yang dilakukan mafia lokal. Ini disponsori langsung oleh negara kolonial. Ini adalah kebijakan resmi, monopoli negara. Candu dijual dan didistribusikan langsung di area perkebunan dan pertambangan. Jahat banget. Tujuannya apa dibikin kecanduan gitu? Tujuannya ada dua lapis. Pertama, sebagai bentuk kontrol fisik dan mental. Orang yang kecanduan kan akan kehilangan daya untuk melarikan diri atau mengorganisir protes massal. Iya bener, mereka cuma mikirin dosis berikutnya. Tepat. Kedua, ini adalah perangkap ekonomi tertutup yang sangat berlian dari sisi kapitalis. Perangkap gimana? Uangnya balik lagi gitu? Persis. Upah kecil yang dibayarkan kepada pekerja Tiongkok di tambang timah misalnya, itu akan tersedot kembali ke kas kolonial ketika mereka membeli candu di warung milik perusahaan. Hal serupa dilakukan dengan distribusi minuman keras di perkebunan karet yang mempekerjakan kuli dari India. Wah, ini bikin kepala saya mau meledak dengar ironinya. Mari kita urai ya ironi gelap ini. Silakan. Jadi, sebuah rezim penjajah melabeli penduduk asli sebagai pemalas yang tidak beradab karena penduduk asli nggak mau ditindas. Betul. Lalu, rezim tersebut mengimpor jutaan manusia dari wilayah lain, memeras tenaga mereka sampai habis, dan menjerat mereka dengan kecanduan narkotika biar mereka jadi mesin penurut yang nggak bisa kabur. Dan semua penindasan mengerikan ini dibungkus dengan pita cantik di buku-buku sosiologi Eropa dengan nama Kemajuan Peradaban. Ironi yang berlapis dan sangat mengerikan kan? Analisis dari sumber kita ini benar-benar membongkar kedok bahwa kapitalisme kolonial itu nggak pernah peduli pada moralitas. Nggak peduli pada peradaban manusia. Murni cuma keserakahan. Murni kerakusan atas kapital. Narasi sains objektif yang mereka buat itu cuma topeng. Mereka mengeksploitasi dan meracuni jutaan manusia demi memperkaya kota-kota besar di Eropa. Sosiologi dijadikan kaki tangannya penjajah ya? Betul! Dan yang paling relevan bagi Anda yang mendengarkan diskusi kita ini sekarang adalah infrastruktur pemikiran rasis ini ternyata tidak ikut hancur ketika negara-negara terjajah memproklamasikan kemerdekaan mereka. Nah, ini poin yang sangat menarik. Lalu gimana dengan sekarang? Maksud saya,
imperialisme kolonial secara administratif kan udah gulung tikar, nggak ada lagi dong gubernur jenderal atau monopoli candu yang legal di Asia Tenggara. Secara formal memang sudah tidak ada. Tapi apakah hantu kolonial ini, kacamata ideologis masa lalu ini, benar-benar masih hidup dan berdampingan sama kita hari ini? Sangat masih. Dalam sosiologi kontemporer, fenomena warisan ini disebut sebagai coloniality of power atau kolonialitas kekuasaan. Kolonialitas kekuasaan. Ini adalah gagasan bahwa meskipun kolonialisme politik udah berakhir secara resmi, tapi struktur hierarki, cara pandang, dan sistem nilai yang ditanamkan selama berabad-abad itu masih bertahan kuat. Oh, jadi mitos pribumi malas itu nggak mati ya? Nggak sama sekali. Dia hanya bermutasi, ganti baju, dan diserap oleh masyarakat pasca kolonial itu sendiri. Kita menginternalisasi kebohongan tersebut. Bisa kasih contoh praktisnya nggak dalam keseharian kita saat ini? Gimana persisnya masyarakat kita secara nggak sadar meneruskan tradisi menyalahkan ala kolonial ini? Gampang banget nemuinnya. Amati ada obrolan publik atau kebijakan saat kita membahas tentang kemiskinan dan ketimbangan sosial hari ini. Oke? Sangat sering, refleks pertama dari masyarakat kelas menengah ke atas, atau bahkan dari para pembuat kebijakan, itu adalah menyalahkan mentalitas individu yang miskin. Oh iya ya. Kayak pas melihat tukang parkir, pekerja serabutan, pengemis, atau rakyat miskin di pemukiman padat. Pelabelan yang langsung muncul di kepala banyak orang adalah, oh, mereka itu miskin karena mereka malas. Atau mereka miskin karena nggak punya etos kerja. Ya ampun, iya. Kalimat itu sering banget kita denger ya. Sambil Ya. mengabaikan sepenuhnya fakta bahwa akar masalahnya itu ya di sistem strukturalnya. Persis, mengabaikan fakta bahwa akses mereka terhadap pendidikan, modal, lahan, dan kebijakan tata kota udah dibatasi dan nggak adil sejak mereka lahir. Berarti ini fotokopian langsung dari logika kolonial abad ke-19 dong? 100% fotokopi. Menyematkan label malas itu sebenarnya cuma mekanisme pertahanan psikologis bagi elit modern. Biar nggak merasa bersalah. Tepat. Kan jauh lebih gampang dan lebih murah untuk menyalahkan karakter moral individu yang miskin daripada penguasa harus mengakui bahwa sistem ekonomi makro kita atau kebijakan upah kita itu eksploitatif dan harus dirombak total. Ngomong-ngomong soal menyalahkan karakter ya, dokumen kita nyorotin sebuah kritik yang cukup tajam nih mengenai hal ini. Oh, yang soal buku revolusi mental itu? Iya, bener. Tentu saja kita di sini hanya menyampaikan apa yang ada di sumber tanpa memihak secara politik ya. Tapi menurut analisis di sumber yang kita baca, ada masalah mendasar dengan cara pandang yang menyuruh rakyat sekedar ubah mental gitu. Gimana argumen kritikannya bekerja? Analisis dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa program atau jargon yang menyasar mentalitas rakyat semacam itu seringkali terperosok ke dalam jebakan kolonialitas kekuasaan yang kita bahas tadi. Jebakannya di mana tuh? Argumen kritiknya adalah bahwa pendekatan semacam ini cenderung ahistoris. Maksudnya, dia menutup mata dari sejarah panjang eksploitasi struktural dan ekonomi yang memiskinkan rakyat, lalu ujuk-ujuk menempatkan akar segala permasalahan pada karakter, budaya, atau psikologi massa itu sendiri. Jadi menurut sumber ini, pendekatan tersebut seolah cuma menggeser beban tanggung jawab dari struktur negara atau sistem yang menindas, langsung dilempar ke pundak masyarakat biasa. Demikianlah garis besar kritiknya. Menyuruh masyarakat yang tertindas secara ekonomi untuk sekedar mengubah mentalitas atau harus selalu berpikir positif, tanpa dibarengi perombakan struktur ekonomi dan hukum yang adil, yaitu adalah bentuk lain dari sisa-sisa watak imperialis. Wah, analoginya gini nih, mengubah mental korban tanpa memperbaiki sistem yang menghancurkannya itu ibarat kita nyuruh seseorang yang patah tulang untuk terus berpikir positif dan minum vitamin, alih-alih memberinya gips dan memperbaiki tulang yang patah. Analogi yang sangat visual dan menusuk. Itu menjadikan jargon kemajuan semata-mata alat untuk memaksa rakyat beradaptasi dengan sistem yang dari awal memang merugikan mereka. Ini bawa kita pada satu konsep kuat yang diangkat dalam referensi kita, yaitu pemikirannya Slavoj Žižek mengenai ideologi. Ah iya, tokoh favorit banyak orang? Di catatan ditekankan bahwa ideologi itu bukanlah sekedar ilusi yang menutupi realitas, tetapi ideologi adalah struktur realitas itu sendiri. Bisa tolong kasih contoh nggak biar kita dan yang ngedengerin bisa lebih gampang paham? Boleh? Coba kita ambil contoh jam kerja 9 ke 5. Atau 9 to 5 dari Senin sampai Jumat. Oke, itu rutinitas jutaan orang ya?
Nah, secara ideologis, kita menganggap ritme jam kerja ini sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, dan bukti dari kedisiplinan serta produktivitas seseorang. Kalau di luar itu aneh ya? Iya, kalau Anda menolak pola itu, Anda otomatis dianggap malas, aneh, atau nggak punya motivasi. Padahal, jam kerja 9 ke 5 itu murni konstruksi realitas yang diciptakan pasca revolusi industri. Khusus demi efisiensi mesin pabrik kan awalnya? Betul sekali. Realitas yang kita jalani tiap hari itu adalah produk dari ideologi yang berhasil menormalisasi dirinya sendiri sampai kita nggak sadar kalau itu adalah ideologi. Jadi kalau kita aplikasikan konsep Zizek ini ke warisan sosiologi rasis yang kita bahas dari tadi, mitos pribumi malas dan definisi tentang orang rajin itu udah sangat mendarah daging di masyarakat kita. Sangat. Sampai-sampai kita nerima itu sebagai hukum alam, padahal itu buatan penjajah. Tepat. Zizek selalu mengingatkan kita bahwa menyadari dan melepaskan kacamata ideologis itu rasanya sangat menyakitkan. Gak nyaman pasti ya. Sangat gak nyaman. Karena kita harus mengakui bahwa banyak indikator kesuksesan, standar produktivitas, dan parameter kemajuan yang kita puja-puja hari ini sebenarnya berakar dari tumpukan penderitaan, eksploitasi jutaan manusia, dan kebohongan berkedok sains kolonial tadi. Mencabut kacamata ideologis ini berarti ngerombak cara kita melihat dunia. Betul, mendekonstruksi realitas kita. Wah, luar biasa. Sepertinya kita udah berhasil mengurai benang merah yang sangat panjang nih. Dan buka banget kotak Pandora di penelusuran hari ini. Mari kita rangkum sedikit biar enak. Silakan. Kita udah menjelajahi gimana satu kata sederhana, malas, direkayasa oleh sosiologi evolusioner awal menjadi senjata biologis. Kebohongan akademis ini melegitimasi perampasan global, membenarkan perbudakan kuli migran yang dijerat dengan candu, dan akhirnya menciptakan sistem nilai bias yang sayangnya masih kita praktekkan tiap kali kita menghakimi kemiskinan di era modern ini. Ringkasan yang padat. Ya begitulah, ini adalah sebuah fiksi sosiologis yang bermutasi dan mampu bertahan hidup jauh melebihi usia para penjajah yang menciptakannya. Menyadari sejarah pahit ini, menurut saya, adalah langkah pertama yang paling radikal untuk mulai mendekolonisasi pikiran kita. Saya setuju 100% dengan Anda. Membongkar hal-hal yang selama ini kita anggap normal itu emang tugas yang menguras otak, tapi penting banget. Betul. Dan sebelum kalian yang dengerin kembali ke rutinitas kerja kalian, ada satu pertanyaan Pak Mungkas yang tersisa dari pembahasan panjang kita hari ini. Pertanyaan apa tuh? Coba renungkan ini. Jika definisi kita tentang kesuksesan, tentang produktivitas, dan arti kerja keras pada awalnya murni diciptakan oleh struktur kolonial untuk memeras keringat orang lain demi kemakmuran segelintir elit, maka ketika Anda memforsir diri Anda setiap hari sampai titik kelelahan mental yang ekstrim atau burnout di tempat kerja Anda saat ini, mimpi siapa yang sebenarnya sedang Anda bangun?